Halo sobat guru semua, welcome to my channel Ambia Be Strong. Di hari ini kita bakal membahas tentang gambaran umum pembelajaran dalam jaringan PPG dalam jabatan 2020. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain tombol notifikasinya. Oke, now let's get started. Oke, jadi kalian semua kan udah selesai konfirmasi kesediaan. Jadi di konfirmasi kesediaan itu biasanya kalian akan diminta yang namanya nomor HP. Nomor HP ini untuk apa? Sebenarnya ini adalah pedoman para LPTK kalian sekalian itu untuk membuat satu grup WhatsApp. Jadi grup WhatsApp ini nanti berfungsi memberitahukan tentang update-update cara pembelajaran daring. Jadi salah satunya untuk pembelajaran daring ini ada situsnya ya, atau website besarnya, yaitu PPG Spada ya, atau http://spada.kemendikbud.go.id ya, atau PPG Spada aja, silakan di Google pasti langsung keluar tuh PPG Spada. Nah, tapi ini memang ada waktu-waktu tertentu ya setelah kalian masuk di grup WhatsApp itu. Jadi di grup WhatsApp itu nanti selain ada updatean, kemudian panduan PPG Spada ini gimana caranya kalian ngirim tugas dan lain sebagainya, itu juga kalian bakal dikasih yang namanya username dan password ya. Jadi di dalam daring ini juga ada kelas-kelasnya. Kalau aku kemarin masuknya di kelas A ya, dari dua kelas A, kelas B. Itu nanti yang akan berlanjut di lokakarya dan lain sebagainya ya. Jadi di kelas A itu kalau aku dulu tuh kayak ada sekitar 30-an orang ya, 30-an orang. Jadi 30-an orang itu dikasih nomor peserta sama password ya, aku juga dapat. Jadi nomor peserta dan passwordnya itu akan kita buka di PPG Spada ya. Kemudian di dalam PPG Spada itu mekanismenya nanti ada dua modul besar. Jadi modul 1 itu modul pedagogik sama modul profesional. Jadi modul pedagogik dan modul profesional ini masing-masing ada 6 modul lagi. Jadi 6 pedagogik, 6 profesional, ada 12 modul. Jadi pedagogik ini nanti kan udah terbagi itu tadi ya. Aku kasih contoh, misalnya pedagogik ini modul satunya itu pembelajaran abad 21 ya. Nah, di pembelajaran abad 21 ini terdapat 4 kegiatan belajar. Biasanya kegiatan belajarnya itu 3 sampai 4 ya. Jadi kalau ada 4 kegiatan belajar itu biasa dikasih waktu 4 hari. Kalau ada 3 kegiatan belajar itu biasa dikasih waktu 3 hari dalam satu modul itu. Nah, misalnya di kegiatan belajar 1 ya, misalnya judulnya model pembelajaran abad 21 ya. Nah, di situ di ke KB1 itu ada berbagai macam kegiatan. Nanti dia akan terchecklist ya kalau udah selesai. Misalkan kegiatan pertama atau item pertama itu adalah pendalaman materi. Jadi berisi tentang materi model pembelajaran 21 tadi ya. Nah, pendalaman materi ini biasa terdiri atas 2. Ada PDF sama PowerPoint presentation ya. Kalau kalian malas baca yang panjang, kalian boleh baca PPT-nya aja. Ya, biar lebih memudahkan. Biasanya PDF-nya itu terdiri dari 12 sampai 20 halaman. Tapi kalian mesti tetap download ya modul itu, karena nanti itu bakal sangat berguna di pendalaman UP. Kemudian item kedua ya, atau kegiatan kedua ada namanya video pembelajaran. Nah, video pembelajaran itu biasa durasinya dari 10 sampai 30 menit atau bahkan lebih dari satu video. Jadi itu betul-betul panjang ya. Itu harus dinontonin baru bisa terchecklist. Kemudian ada yang namanya forum diskusi. Nah, jadi forum diskusi ini biasanya dosen akan melemparkan satu pertanyaan ke forum, kemudian kita bakal satu-satu harus menanggapi karena ini ada nilainya ya guys. Jadi satu-satu harus menjawab pertanyaan si dosen. Kemudian setelah menjawab nanti kalian baru boleh menanggapi teman-teman kalian. Ya, seperti itu, misalnya jawabannya salah atau apalah gitu. Kemudian setelah forum diskusi ini ada namanya tes formatif. Nah, tes formatif itu adalah tes yang digunakan setelah dari modul tadi ya, dari pendalaman materi tadi ya, materinya apa, dibikinlah tes formatifnya. Jadi tes formatif itu mirip-mirip UKG lah. Jadi kalian bisa pilih salah satunya apa gitu kan. Kemudian setelah tes formatif ada namanya tugas akhir ya. Di tugas akhir ini biasanya
Dosen bakal memberikan tugas atau memberikan perintah kita untuk menulis, misalnya kalau kayak RPP abad 21, pembelajaran abad 21 misalnya, tuliskan model pembelajaran abad 21 yang biasa kalian terapkan di kelas ya. Kalian boleh tulis di Word, ketik di Word, terus habis itu kalian PDF-kan terus kirim, tergantung apa yang diminta di situ ya, formatnya apa. Kemudian selanjutnya, oh ya, di tes formatif tadi aku lupa ya. Tes formatif itu ada kesempatan 3 kali ya, jumlahnya 10 nomor, kemudian kriteria ketuntasan minimalnya nilainya 70, harus dikerjakan dalam 20 menit. Jadi kalian tuh harus benar-benar berusaha untuk dapat nilai 70 di 3 kali kesempatan itu. Nah, kemudian kalian harus mencari jaringan yang bagus supaya nggak keputus-putus atau tiba-tiba terputus di jalan, masih sementara ngerjain jaringannya putus ya, terutama di tempat-tempat pelosok ya. Aku dulu itu susah banget ya. Dan kalau yang pakai kuota-kuota, mungkin kalau yang pakai wifi nggak terlalu sulit sih, kecuali mati lampu kali ya. Dan yang paling utama itu, dia itu tes formatif itu harus mencapai 70. Oke. Kemudian nanti setelah selesai KB1, KB2, KB3, KB4 semuanya sudah selesai, akan ada yang namanya tes sumatif atau tes akhir modul. Jadi di akhir modul ini dia hanya ada kesempatan 1 kali aja. Dan jumlah soalnya 30, waktu pengerjaannya 60 menit. Jadi pastikan kalian memilih, karena ini kesempatannya hanya 1 kali, kalian memilih jaringan yang bagus ya, misalnya di tengah malam baru mulai sumatif, jangan sampai terputus di tengah, itu sayang banget. Dan biasanya servernya nggak akan kembali dan nilainya langsung muncul kan, itu sangat menyayangkan sekali ya. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan. Kalau kalian emang suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. See you on my next video, bye.